selamat pagi dan shalom. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 11 ayat 12. Jadi tema yang ingin saya bahas kepada kita pada kesempatan ini yaitu panggilan untuk berbuah. Jadi panggilan untuk berbuah. Ya, saya akan membaca nas Alkitabnya untuk kita yang saya ambil dari Markus pasal 11 ayat 12. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun, waktu tiba di situ, ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya, sebab memang bukan musim buah ara. Katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun memakan buahmu selama-lamanya." Muridnya pun mendengarnya. Jadi latar belakang dari kitab Matius pasal 11 ayat 12 sampai yang ke-14 ini merupakan bagian dari Injil Matius yang menggambarkan pengajaran Yesus dan responnya terhadap berbagai situasi. Dan juga ada beberapa poin penting terkait latar belakang teks dari ayat ini. Yang pertama, konteks Yesus dalam pelayanannya. Ia mengajarkan tentang kerajaan surga dan melakukan banyak mukjizat. Kemudian yang kedua, pengaruh Yohanes Pembaptis yang merupakan perintis dalam mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kemudian yang ketiga, simbolis tentang pohon ara ini. Ya, ini mencerminkan harapan Tuhan akan hasil nyata dari umatnya. Ini kita bertanya, mengapa Yesus mengutuk pohon ara padahal belum musimnya? Jadi ini simbol dari kekecewaan di mana ketidakberdayaan umat Israel yang tidak memenuhi harapan Tuhan untuk menghasilkan buah iman dan kebaikan. Jadi dalam konteks sekarang, dalam pelayanan kita merasakan adanya kekosongan rohani, padahal kita sering melakukan pelayanan mimbar atau banyak hal yang kita lakukan. Tapi ini juga menunjukkan kutukan ini bahwa konteks bagi mereka yang tidak hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi ini mengajarkan kita untuk merenungkan sejauh mana kita berkomitmen untuk berbuah atau menghasilkan buah yang baik. Mungkin di luar sana banyak yang terlibat aktif dalam pelayanan, baik itu pelayanan gereja di masyarakat ataupun banyak orang hebat dalam setiap kegiatan yang ia lakukan, hebat dalam bernyanyi, hebat dalam bermain musik di gereja, hebat memimpin pujian dan sebagainya. Tetapi tanpa mereka sadari juga, mereka merasakan kekosongan rohani karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam pelayanan mereka atau mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita. Dan sadarkah kita apa hambatan yang sering menghalang kita untuk menghasilkan buah yang baik? Jadi jawabannya singkat saja, yang sering menghambat kita itu adalah kesibukan kita sendiri, ya, kurangnya waktu kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh bersama Tuhan, atau ketidakpedulian kita terhadap orang